Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nani di pelajaran SKI. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu khalifah Bani Umayyah yang sempat menolak untuk menjadi khalifah. Kepemimpinan beliau dianggap yang paling sukses di sepanjang kekhalifahan Bani Umayyah. Bahkan beliau sampai mendapatkan gelar Al-Faruq II atau Khulafaur Rasyidin yang kelima karena memerintah sesuai dengan sistem Khulafaur Rasyidin. Di bawah kepemimpinan beliau, rakyat menjadi semakin sejahtera karena pajak semakin ringan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Beliau juga merupakan sosok pemimpin yang sangat menentang tindak korupsi. Bahkan, beliau sampai mau mengembalikan harta hasil tindak korupsi dari pemerintah sebelumnya. Siapakah beliau? Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Penasaran dengan beliau, Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Simak terus video ini untuk mengetahui biografi singkat dari Umar bin Abdul Aziz serta beberapa pencapaiannya selama masa singkat kepemimpinannya. Nama beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdu Manaf. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan, termasuk salah seorang gubernur terbaik pada masa Bani Umayyah dan menjabat sebagai gubernur Mesir selama 20 tahun. Abdul Aziz kemudian menikah dengan Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab, cucu dari Umar bin Khattab. Ia merupakan seorang ahli balaghah, fasih, dan salah seorang penyair. Sehingga Umar bin Abdul Aziz adalah cicit dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tanggal 2 November tahun 682 Masehi atau 26 Safar 63 Hijriah. Beliau dikenal memiliki akhlak dan postur tubuh yang bagus, akal yang sempurna, sikap yang baik, politik yang bersih, berusaha untuk selalu adil, memiliki banyak ilmu, cerdas, selalu berkata jujur, walau gubernur dolim banyak yang membencinya. Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai seorang panglima yang kemudian dipercaya sebagai gubernur di Madinah. Saat menjabat sebagai gubernur, Madinah menjadi tempat yang penuh keadilan berkat kebijaksanaan Umar bin Abdul Aziz. Di bawah kendali beliau, Madinah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berbagai masalah yang biasanya dikeluhkan ke Damaskus bisa diselesaikan hanya di Madinah. Selama memerintah di Madinah, beliau membentuk Dewan Syuro. Para anggota Dewan Syuro itulah yang kemudian membantunya dalam menjalankan pemerintah provinsi di Madinah. Kebijakan yang beliau ambil membuat puas berbagai pihak. Hal ini yang membuat beliau terkenal soleh dan bijaksana. Penobatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah ditetapkan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Pada saat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sakit, ia menerima nasihat dari Raja bin Hawai Al-Kindi untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Khalifah Sulaiman menyepakati usulan tersebut. Namun, demi menghindari perselisihan di dalam tubuh Umayyah antara pihak Umar bin Abdul Aziz dengan saudara-saudara Khalifah Sulaiman, beliau menetapkan saudaranya Yazid sebagai wakil putra mahkota. Raja yang dipasrahi urusan ini segera mengumpulkan anggota Bani Umayyah di masjid
dan meminta mereka bersumpah setia untuk menerima wasiat Sulaiman yang masih dirahasiakan. Setelah mereka menyatakan kepatuhan, barulah Raja mengumumkan bahwa Umar bin Abdul Aziz yang akan menjadi khalifah sepeninggal Khalifah Sulaiman. Setelah diumumkan bahwa Umar bin Abdul Aziz yang akan dibaiat menjadi khalifah dinasti Umayyah, rakyat yang mendengar berita tersebut tampak gembira. Namun, Khalifah Umar bin Abdul Aziz nampaknya tidak ingin menjadi khalifah dan meminta rakyat untuk memilih khalifah terbaik versi mereka. Namun, menurut pengalaman ketika menjadi gubernur di Madinah, membuat seluruh rakyat menginginkannya menjadi khalifah. Akhirnya beliau menerima jabatannya sebagai khalifah. Setelah itu beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara yang mewah. Beliau juga tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya berlangsung sebentar, hanya 2,5 tahun. Meski hanya dalam waktu singkat, namun Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat. Setidaknya ada sejumlah daftar pencapaian membanggakan yang diraih oleh beliau, antara lain sebagai berikut. Pertama, pencapaian Khalifah Umar bin Abdul Aziz di bidang agama. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi menjadi rujukan mengenai cara hidup dan caranya memerintah. Dalam membuat agenda kerja, beliau melibatkan para ulama besar seperti Sulaiman bin Umar dan Hasan al-Basri. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menetapkan hukum yang berlandaskan syariat Islam. Beliau juga mengumpulkan sejumlah hadis dan kemudian dipilih antara hadis yang sahih dan palsu. Pemilihan hadis tersebut dikerjakan oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Beliau juga berhasil memperluas wilayah dengan metode dakwah serta penekanan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam perluasan wilayah, beliau tidak menggunakan kekuatan militer. Pencapaian Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kedua dalam bidang ilmu pengetahuan. Beliau mengadakan sebuah pertemuan pendalaman pada ilmu pengetahuan, salah satunya adalah dengan memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandariyah, Mesir, menuju Turki. Pencapaian Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ketiga yaitu di bidang sosial dan politik. Beliau juga memiliki gebrakan besar pada bidang sosial politik, diantaranya adalah 1. Menggunakan perilaku politik yang dilandasi dari nilai kebenaran dan keadilan. 2. Mengutus delegasi dalam mengawasi kinerja para gubernur. Hal ini dilakukan di sejumlah daerah supaya bisa menerapkan kebenaran dan keadilan dalam menjadi pemimpin. 3. Memecat para gubernur yang tidak melaksanakan perintah agama dan senang menzalimi rakyatnya, kemudian diganti dengan gubernur yang takwa dan bersih. Pencapaian Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Beliau juga menurunkan pajak sehingga rakyat tidak terbebani. Selain itu, beliau juga menerapkan aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan timbangan dan takaran, memberantas model kerja paksa, memberdayakan lahan pertanian, membangun irigasi, sumur, dan jalan raya, serta memprioritaskan fakir miskin dan anak yatim. Beliau juga meningkatkan upah kaum buruh setara dengan setengah gaji para pejabat negara atau istana. Beliau juga melarang gubernur menggunakan uang umat sebagai modal usaha pribadinya.
dan juga memutuskan bahwa negara menanggung utang seseorang jika memang orang tersebut benar-benar terbukti tidak mampu membayar utang selama utangnya bukan untuk bermaksiat. Selanjutnya, menganjurkan kebebasan berusaha dan tidak mencampuri harga-harga, dan juga melarang menjual tanah kharaj serta menetapkan gaji untuk para balita yang yatim karena orang tuanya gugur dalam peperangan. Untuk menerapkan kebijakan di atas, Khalifah Umar melakukan redistribusi kekayaan negara, yaitu dengan melakukan restrukturisasi organisasi negara, pemangkasan birokrasi, penyederhanaan sistem administrasi. Pada dasarnya, Umar telah menghemat belanja negara dan pada waktu yang sama mensosialisasikan semangat bisnis dan kewirausahaan di tengah masyarakat. Dengan cara begitu, Umar bin Abdul Aziz memperbesar sumber-sumber pendapatan negara melalui zakat mal yang dikumpulkan di Baitul Mal. Subhanallah, sungguh tidak ada kemiskinan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan, musang pun pada masanya tidak berburu domba karena hajatnya sudah dipenuhi oleh sang khalifah. Tak ada orang rakus di masa itu sehingga tidak ada kelaparan. Meski hanya dalam waktu yang singkat, beliau bisa menciptakan 0 penerima zakat.